halo calon turis, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Mentari Entertainment ya. Nah, kali ini kita akan kembali ke segmen Fusion ya. Fusion. Nah, kali ini kita lagi-lagi gitu ya mengunjungi salah satu kafe terkenal mungkin di Bandung. Wow. Amin. Nah, sebelum memasuki pembahasan inti, ada baiknya mungkin calon turis ingin tahu siapa sih yang duduk di sebelah kiri saya ini, di sebelah kiri kita ini ya. Mungkin Kang bisa jelasin identitas siapa namanya? Silakan. Ya, saya Randy Wahyudi, salah satu owner dari Kopi Perigi. Wow, Mantap ya. berarti sekarang kita udah duduk bertanya-tanya sama ownernya langsung kan, ya? ini. Wow, ini suatu kehormatan. Mantap. Nah, mungkin teman-teman bingung kali ya tentang kafe Perigi ini kali ya. Yang mungkin kafe Perigi ini nanti teman-teman akan tahu apa sih kafe ini dan menu-menunya, dan teman-teman juga bisa nongkrong di sini malam minggu di sini, apalagi yang jomblo gitu kan bisa ngelampiasin. Salah sebenarnya sama pacarnya sama gitu. pacar. Kalau yang jomblo kan terima gitu kan, kalau yang jomblo. Diterima ya gitu. Tapi nanti kalau yang jomblo. Oh, wow. Dijodohin. Oh, berarti nanti kalau yang jomblo kursinya beda gitu kan. Khusus sendiri gitu kan. Khusus jomblo gitu ya. Langsung aja kali ya Tom ya. Kali ini kita akan langsung bertanya-tanya nih. Yang pertama kita tanya langsung ya kepada ownernya, langsung dengan Kang Randy. Kang Randy. Nah, Kang Randy boleh kita tahu ya latar belakangnya itu, maksudnya lulusan apa gitu, dari mana gitu, kok bisa terjun di dunia bisnis gitu, apalagi bisnis dalam perkopian gini kopi gitu ya. Gimana itu Kang? Jadi kalau latar belakang pendidikan, saya lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Wow, berarti sama dong. Oh iya. Oh iya ya. Adik tingkatnya. Saya jurusan perhotelan, ambil program studi administrasi hotel. Kebetulan di situ juga kan diajarin tentang food and beverage dan diajarin tentang berwirausaha. Dari situ udah mulai muncul minat untuk ke situ. Lalu ada juga kebetulan senior saya yang ngajak untuk berbisnis kopi. Wow. Gitu. Emang dari awal Kang Randy ini emang basicnya emang udah orang suka berbisnis, atau emang pas di pertengahan kuliah gitu kepikiran mau berbisnis gitu? Atau pas ada cutting tadi ya yang ngajak atau gimana? Sebenarnya untuk berbisnis itu mulai dari pertengahan. Berarti udah masuk kuliah ya? Ya, udah masuk kuliah, karena waktu awal kuliah mikirnya masih lulus kerja. Oh. Sempat nggak sih Kang dengan Kang Randy berbisnis kopi kayak gini mikir gitu, kenapa ya dulu nggak ngambil jurusan F&B gitu, atau jurusan-jurusan yang berkaitan dengan banget gitu yang menjurus ke bisnis perkopian gini kayak barista atau gimana? Soalnya kan kalau dilihat dari tadi Kang Randy bilang dari jurusan perhotelan masuk ke ini, kayak emang kita juga bakal pelajarin, cuman kayak jauh gitu kan, bisa dibilang. Apakah nggak ada gitu rasa penyesalan gitu dari Kang Randy? Wah, kenapa sih dulu gua nggak ambil jurusan ini, kenapa harus ini? Toh juga selesai kuliah gue juga kerja kayak gini gitu. Nggak sempat pikirin gitu. Menyesal tidak, karena kebetulan ya memang ketika saya kuliah pun kan diajarin semua ya, setidaknya saya tahu gitu. Iya, benar. Meskipun cuma tahu dari luar. Karena kan belajar bisa dari mana aja kan. Benar. Kalau boleh tahu nih Kang, kapan sih berdirinya bisnis ini? Tahun berapa gitu? Kopi Periginya sendiri dibentuk sama senior saya. Itu tahun 2019 awal. Januari. Dan saya masuk itu bulan Mei. Baru saya ikut ke Kopi Perigi ya. Betul. 2019. Ya, berarti 2019. udah masuk ke ini ya? 3 tahun. Iya. Cuman pas Kang Randy berkecimpung di dunia bisnis khususnya Perigi ini udah mulai Covid kali ya? Belum. 2020. Sorry. Gimana berarti ini? udah tapi udah
terkenal juga kayaknya dampaknya COVID-19 ini ya. Terkenal banget dong. Gitu lah. Untuk pasarannya gimana Kang? Maksudnya dari segi menu apakah menyediakan pasaran untuk anak muda, orang tua atau gimana? Atau hanya anak muda aja gitu tujuannya? Kita ini kan jual dari mulai ada kopi, ada non kopi, terus ada makanan juga, dan kebetulan kalau kita lihat memang lebih ke anak muda namun bisa dinikmati juga oleh yang oleh orang tua ya gitu ya kan. Ya. Orang tua, jangan orang tua yang lain ya. Orang tua ya, orang tua, Ini orang tua bener, nih. beneran. Kayak kita. Iya gini Kang, by the way Perigi gimana sih asal usul dibikin namanya Perigi itu? Nama Perigi sendiri itu adalah sebuah fenomena alam di luar angkasa, astronomi. Ya. Jadi setiap planet itu, hampir semua planet itu punya satelit. Nah, entah itu satelit buatan atau satelit alam, Ya. dan pasti ada orbitnya kan. Iya, ya, Dan orbitnya itu bukan lingkaran sempurna, namun berbentuk oval. Iya. Kalau bentuknya oval berarti ada titik terdekat dan ada titik terjauh dari planet ya, anggapnya bumi. Iya. Ketika dia terdekat dengan bumi, disitulah titik perigi. Oh. Jadi perigi itu adalah titik terdekat ketika di orbit. Filosofi banget ya. Kenapa diambil nama itu? Karena moto kami itu adalah kopi yang bisa dinikmati di planet manapun. Wah. Jadi mau kamu ada di sini langsung, mau di rumah, mau di planet Mars, bisa enak. Keren. Sangat unik sekali ya. Unik ya. Nanti kalau lu cita-cita jadi astronot, kalau lu mau ke astronot kan ada kopi tuh pesan aja di Perigi gitu. Bisa nanti langsung Bener dikirim. ya, langsung dikirim ke Lewat atas. FedEx. Dikirim ke atas. Ngomong-ngomong masalah ini, dampak dari COVID ini gimana Kang? Ini kan COVID udah berlangsung selama 3 tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun. Apakah 2 tahun itu Perigi ini benar-benar down banget gitu karena adanya COVID, atau sempat gak sih Kang Randy sama teman-teman juga yang bisnis di Perigi mikir ya udahlah kita tutup aja dulu sementara buat ngembalin modal atau gimana, karena melihat kondisi COVID juga, apalagi pas itu ada PPKM ya. PPKM. Jadi kan orang juga nggak bakal keluar gitu kan, jadi berdampak buruk gitu ya untuk bisnis kayak gini. Sempat gak pikiran buat break dulu gitu? Kalau untuk break kita tidak ada break. Cuma waktu itu kita sempat tutup karena memang aturan PPKM seperti itu. Namun kalau untuk dari dampak COVID sendiri, ketika kita sulit untuk menjual secara offline, ya mau gimana lagi, kita coba untuk tekankan di bagian online-nya. Tekankan lagi karena memang Kopi Perigi pun pada awalnya itu sebuah bisnis online. Oh, sebelumnya online gitu ya kan? Ya, kita hanya jual di Instagram, via WA. Baru setelah mulai kita punya outlet, kita mulai masuk ke e-commerce kayak Gojek atau Grab. GrabFood, ya benar. Keren. Ya bisa dibilang udah maju gitu ya Kang ya? Alhamdulillah. Kalau udah ada e-commerce. Kopi, ngomong-ngomong masalah menu nih Kang ya. Iya. Kopi Ya. Perigi sendiri kan pada umumnya kita ketahui kopi gitu kan yang banyak rasanya, yang banyak menunya gitu. Apakah selain kopi Perigi juga menjual makanan lainnya kayak gitu. nasi goreng, lalapan atau lain sebagainya? Untuk makanan kita menjual snack kayak kentang atau ayam goreng. Makanan beratnya pun ada, nasi sapi atau nasi ayam. Oh. Kalau untuk minumannya nih Kang, emang terfokus ke kopi atau ada yang lainnya gitu? Seperti non coffee ya? Non coffee gitu. Untuk produk utama memang ada kopi. Cuma ya ditambah juga ada non coffee seperti coklat atau yang bersoda, squash. Dan untuk minuman coklat kita sendiri pun memang didesain sedemikian rupa untuk bisa
seimbang gitu dengan penjualan kopi, tapi terhadap orang yang memang tidak minum kopi. Oh iya. Untuk menghadirkan menu-menu baru itu gimana kan, maksudnya apakah ada dari pihak Perigi sendiri, mereka itu kayak mencoba membuat minuman ini dengan resep-resep dari Perigi sendiri, atau mungkin ada tiruan atau mengikuti tren minuman gitu, kayak misalnya kopi, ya udah kita kopi ini, misalnya kalau tren kopi ini ya udah kita kopi ini, tren kopi ini ya udah kita kopi ini. Apakah ada minuman khas gitu Khas dari Perigi Perigi gitu. sendiri? Minuman khas dari Periginya sendiri itu lebih di kopi susu Periginya. Oh, kopi susu. Kopi susu Perigi ya kan. Ya, yang memang kita berani bilang itu unik. Gimana tuh misalnya unik tuh gimana? Unik dari segi rasa. Segi rasa. Segi rasa. Bukan kayak rasa yang pernah ada gitu. Komen. Maksudnya unik tuh dari segi mungkin ada banyak rasa ketika kita menikmatinya atau gimana? Gimana ya jelasinnya? Ya intinya coba dulu ya lah. Iya, Kalau mau intinya gitu. harus nyoba dulu. Benar. Ketika nyoba langsung tahu, oh ini beda. Oh ini beda. Ini rasanya pernah ada gitu. Ini rasa yang baru. Oh iya, rasa yang baru, mantap. Ngomong-ngomong, Perigi sendiri untuk laku penjualan kebanyakan mungkin di hari weekend atau weekday. Penjualan lebih di weekend. Weekend. ya. Itu penjualannya yang laku dari yang banyak itu dari online atau offline? Ya. Kalau untuk sejauh ini masih di offline Offline. Offline. untuk sekarang. Tadi kan Kang Randy juga jelasin ya bahwa di Perigi ini tidak hanya menjual kopi, melainkan juga dia menjual cemilan, kayak juga ada nasi goreng gitu kan ya, ada ayam goreng. Sempet Ya. nggak sih kepikiran gitu buat kayak catering gitu? Bikin catering gitu Bikin ya. catering. Ada. Udah berjalan. Atau masih dalam proses rencana atau gimana? Masih proses, cuma kita juga bisa mulai menerima. Oh iya. Sudah bisa menerima. Sedangkan kita juga kan tidak harus terpacu kepada satu kepada satu pasaran gitu Iya, kan. benar. Ya, mungkin Perigi sendiri pasarannya ya mendatangkan tamu untuk menikmati langsung kopi di sini, sama online mungkin ada pasaran untuk orang-orang dinas gitu kan yang catering. Kalau kita tahu kan sekarang kan kalau orang-orang dinas gitu kan kebanyakan gitu kan pesan-pesan makanan gitu kan 20-30 gitu. Apakah nggak tertarik di situ kan buat ikut gitu memasarkan produk menu-menu dari Perigi sendiri ke orang-orang dinas gitu? Ada, kita sudah, Oh sudah maksudnya sudah mulai merencanakan. Sudah mulai pelan-pelan bangun hal seperti itu. Dan kita juga memang sudah mulai menerima pesanan-pesanan seperti itu. Untuk kopi Perigi ini udah cukup lama berdiri ya Kang ya. Ya, Dan ada nggak sih Kang kepikiran buat ya buka cabang gitu, atau emang belum ada untuk saat ini tapi buat nanti Ya, ada rencana gitu gitu. rencana. untuk saat ini belum, tapi tidak menutup kemungkinan juga di masa depannya nanti akan ada cabang. Amin. benar. Berarti Perigi sendiri udah ada di ini ya, di GoFood, GrabFood gitu ya. Berarti Sudah kalau ada teman-teman yang mau mencoba minum kopi Perigi tanpa harus kesini, ada tuh kan? Apa nama Boleh akunnya? dikasih tahu Kang namanya Nama Kang? akunnya di GoFood, GrabFood. Langsung ketik aja kopi Perigi. Oh, kopi, kopi Perigi, ya. Perigi. Dan pastikan minum kopi ciri khasnya Perigi, kopi susu Kopi Perigi. susu Perigi. Ya. Anda tidak akan bisa mengetahui rasanya sebelum Anda mencobanya. Aish. Maka coba dulu rasanya, baru Anda akan tahu enaknya. Kalau buat Instagramnya nih Kang, boleh tahu nggak Instagram Iya, Perigi Instagram sendiri? Perigi sendiri. @kopi Perigi. @kopi Perigi. Betul. Oh itu aja ya Kang? Iya, tanpa spasi, tanpa titik. Tanpa spasi, tanpa titik. Kita putus titik. Sip lah. Kang, boleh nggak Kang kita lihat-lihat dalamnya gitu?
atau dari luar gitu. Boleh. Nge-review jaga Ya review aja gitu Kang. Boleh ya Kang ya? Ayo kita nge-review. Kita Wih lah. nge-review dulu yuk. Berangkat kita. Berangkat. Cus. Ya, pertama kita jalan dari sini. Seret. Ya jadi ini barnya Oh, barnya. dan di sebelah sana kitchen kita. Kitchennya. Jadi semua minuman dibuat di sini, entah itu kopi atau yang lainnya semua. Dan semua makanan itu dibuat di sana, yang snack, makanan berat semuanya. Seperti itu. Oh ya kan, tadi saya lupa nanya, untuk yang apa? Yang ikut bisnis di Perigi sendiri, selain Kang Randy, teman Kang Randy ada berapa orang? Kita di sini berempat, termasuk Berempat. saya. Tapi yang kayak ngeracik kayak barista gini Kang Randy aja gitu, atau ada teman-teman yang lain atau gimana? Jadi kami punya job desk-nya Oh, masing-masing. job desk masing-masing. Saya sendiri lebih ke bagian minuman. Meracik, pengembangan, bikin menu baru. Menu baru. Wow. Keren ya. Keren. Terus sekarang di masa-masa hujan gini kan seperti kita tahu kan orang juga bakal mager gitu ya kalau keluar gini. Apakah gimana cara Perigi sendiri memasarkan produknya gitu, menunya gitu? Apakah hanya melalui GoFood, GrabFood, atau dengan tiap hari update status di Instagram, di WA gitu? Perigi itu gini-gini loh gitu. Ya, kita melakukan hal-hal seperti itu lewat kita memasarkan di Instagram, di WhatsApp, di sosmed-sosmed yang ada. Kita kayak ayo dong hayu main Kopi Perigi. Kita mulai aja. Kita juga kan bisa pasti punya teman ya. Benar. Diajakin teman-teman datang. Buat harinya nih Kang. Hari apa aja sih buka? Kopi Perigi itu. Kopi Ya. Perigi itu buka dari Senin sampai Sabtu jam 2 siang sampai jam 10 malam. Oh, dari jam 2 ya? Dari jam 2. 2 siang berarti ya. Tuh. Itu dari jam 2 itu ke semua hari gitu, dari Senin sampai Sabtu. Ke semua hari. Oh. Ya. Ya inilah guys, baristanya barista lagi barnya Perigi kali ini baristanya. Ya enggak kan? Ya, jadi mungkin di semua coffee atau kedai mungkin ya, atau coffee shop gitu ya, Kopi shop. tidak jauh beda gitu, bahan-bahannya mungkin itu gitu kan, cuman yang membedakan minuman atau menu khas dari suatu coffee atau coffee shop itu sendiri gitu kan. Sama ada resep rahasia pasti. Ada resep rahasia, Pasti. cuman itu nggak boleh dikasih Nggak tahu. boleh. Rahasia dapur ya. Rahasia dapur. Resepnya nggak boleh dikasih tahu, tapi menunya boleh dicoba gitu kan. Bukan boleh, Harus dicoba, Wajib itu. ya. Ya mungkin itu aja kali Kang ya. Kita membahas seputar Perigi, kayaknya unik juga ya kalau kita bahas-bahas gini ya. Ini Kayaknya kalau kita bahas sama orang-orang yang sudah benar-benar terjun gitu ya di dunia bisnis, kita termotivasi gitu kan untuk melakukan bisnis. Cuman banyak dari teman-teman, bahkan saya sendiri, ketika saya ingin memulai berbisnis, saya juga mikir gitu kan, ya udah mungkin saya mau bisnis tapi saya nggak siap untuk kayak rugi atau apa gitu kan, yang seperti yang kita tahu mungkin yang Kang Randy alamin gitu ya, yang namanya bisnis tidak selamanya kita mendapatkan gitu ya. keuntungan yang tinggi gitu kan, ada kalanya kita rugi, ada kalanya mungkin ada saran gitu dari Kang Randy untuk khususnya untuk teman-teman dari Kang Randy gitu, gimana sih cara memulai berbisnis sendiri? Kalau dari saya sendiri yang penting niatnya dulu. Niat. Kita pede, optimis. Tapi dalam artian tidak terlalu optimis juga. Maksudnya kita juga harus mikir gitu, apa kemungkinan terburuknya tuh nanti kayak gimana. Berarti pikiran ke depan ya gitu. Biar kita tahu ketika hal itu terjadi kita tuh harus ngapain sih. Wow. Iya. Buat kita naik laginya. Untuk Kang Randy sendiri, untuk menjalani bisnis ini, apakah niatnya udah ya udahlah di sini aja mungkin, atau nanti ada
mudah-mudahan COVID udah kita udah selesai dari yang namanya COVID gitu ya. Iya. Apakah Kang Randy sendiri ingin berencana ya udahlah mau coba-coba kerja di hotel gitu sesuai jurusan, sesuai passion gitu kan, sesuai apa yang dipelajari, atau tetap mau stay di sini? Kalau saya pribadi itu sebenarnya memang fokus utama saya di sini. Di sini. Tapi memang dalam hati juga pengen gitu. Pengen gitu ya. Cuman menyesuaikan keadaan juga ya. Iya. COVID seperti ini kan banyak juga yang dirumahkan dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau udah COVID udah hilang, benar-benar hilang, mungkin hari ini juga bakal coba-coba gitu ya terjun di dunia perhotelan seperti jurusan Kang Randy sendiri gitu kan. Sempat kangen nggak kan? Kayak praktek di hotel kayak gimana itu kangen gitu? Atau dengan Kang Randy menjalani bisnis ini, sedangkan Kang Randy juga di kuliah belajarnya beda gitu kan. Kalau seperti kita tahu perhotelan kan beda gitu kan. Mungkin ada nggak rasa-rasa kangen gitu? Kangen sih, tapi ya sebenarnya kan dari sini pun ada gitu rasa kangen yang tertutupi. Ya, kita bisa interaksi dengan tamu, kita tetap melayani tamu. Benar. Berarti jiwa hospitality udah dibawa dari kampus ke sini ya, itu mantap banget itu. Wah, kita udah ngobrol berapa menit ini? Udah 22 menit ya. Udah 22 menit. Wah, makasih banget ya Kang Ren ya udah sempetin waktunya buat Dengan senang hati ngejelasin apa itu Perigi, motivasi untuk teman-teman gitu kan. Awal mula Perigi, adanya Perigi, Perigi, gitu. nama Perigi dari mana gitu. Ya mungkin sebelum kita mengakhiri podcast ini, mungkin Kang Randy bisa mempromosikan langsung ke YouTube kami gitu. Dengan ketika teman-teman mau ke Perigi, belinya di mana, alamatnya di mana, silakan Kang. Buat teman-teman yang butuh kopi, butuh coklat, atau mungkin matcha, Thai tea, atau mungkin ingin minuman bersoda, atau mungkin cuma mau ngemil-ngemil atau makan berat, bisa langsung ke Kopi Perigi, alamatnya di Gang Cemara 4 nomor 16 Bandung. Wow. Atau kalau mungkin pengennya di rumah aja, itu bisa lewat GoFood atau Grab, atau bisa juga hubungi langsung ke Instagram kami di @kopiperigi. Kopi Perigi. Catat ya. Nah, satu lagi nih Kang. Di setiap podcast kita, setiap narasumber itu harus memberikan pesan moral gitu. Maksudnya pesan moral dari sini untuk teman-teman yang mau berbisnis atau yang mau berkecimpung di dunia bisnis, teman-teman harus ngapain sih? Mungkin motivasi, lebih ke motivasi kali ya dari Kang Randy sendiri. Silakan Kang. Kalau dari saya yang penting tadi yang seperti yang tadi saya bilang, yang penting niatnya dulu. Kemauan, semua juga bisa yang asal mau. Iya. Jadi tapi nggak mau dalam artian bukan yang asal-asalan. Kita juga tetap harus mikirin kita dari step by stepnya bagaimana, kita dari awalnya harus ngumpulin apa, harus cari apa, dan kita lakukan, dan jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu kan kesuksesan yang tertunda. Wow, benar. Nah, itu teman-teman kata-kata mutiara kali ya dari Kang Randy gitu ya. Kata-kata motivasi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin terjun di dunia bisnis, jangan pernah ragu-ragu gitu kan. Cukup ada niat, jalankan gitu. Iya. Ya, seperti itu. Seperti yang Kang Randy bilang tadi gitu ya. Mungkin kali ini aja Kang ya, dan terima kasih banyak Kang Randy sudah bisa sempetin waktu. Sehat selalu dengan teman-temannya. Perigi juga sukses selalu ya. Amin. Ya. Mungkin ada pesan dari Tommy. Ya, Bang Tommy. Lanjut. Lanjut. Nah, untuk calon turis semua, terima kasih banget sudah mengikuti podcast kami pada kali ini, dan jangan lupa jika kalian ingin kopi langsung aja datang ke Perigi gitu kan. Jangan hanya melihat-lihat di GrabFood, GoFood, ya udah take order langsung. Kuilah ke Kopi Perigi aja gitu. Betul banget. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk calon turis dan juga Kang Randy. Semoga kita bertemu di lain kesempatan, dan mungkin ini aja kali ya. Selamat sore dan sampai jumpa. Dadah.